Aku take profit dia di area-area sini aku take profit. Di sini aku salah analisa elite wave. Tapi poin yang aku dapat, kalau teman-teman cek foreign flow, teman-teman boleh cek nih, di bulan November ke Desember itu foreign flow-nya kencang bener. Dan aku asumsi, ini kan SI ini kan saham bagus. Kita tahunya bagus dari mana, aku bagusnya itu dari direksinya. Kita tahu nih, siapa sih nggak kenal Garibaldi Thohir, itu kan orang-orang terkenal di Indonesia, nggak mungkin lah asing yang masuk itu asing, bukan. Itu asing asli yang masuk itu. Jadi dengan kita tahu perusahaannya apa, direksinya apa, foreign flow-nya gimana, biasanya saham-saham yang, aku bilang ini saham-saham second liner ya, dia pasti terdampak naik gitu. Jadi benar-benar kita mesti tahu nih, perusahaannya jenis apa, SI itu kayak gas kalau nggak salah, amonia kayak gitu, terus direksinya siapa, terus catnya gimana, ada nggak foreign flow. Nah itu yang bikin menarik. Logikanya gini, ngapain sih foreign flow vakum dengan besar, tapi dia nggak jualan di atas. Pastinya dia jualan di atas. Dan ESA sempat lah ke 1000-an, sekarang 1000 ya kalau salah ya. Dan aku menyesal sih jual 500, ini nggak apa-apa, itu lah pelajaran gitu. Itu kalau kita bicara dari point swing. Nah kalau kita bicara dari day trade itu tentunya gini, aku ambil contoh di AHAB. Aku lupa di AHAB tanggal berapa, selama dia kayak karya tadi deh, dia sideways nih di menit. Tapi chartnya uptrend nggak? Uptrend. Nah biasanya kalau sideways dan posisi daily-nya uptrend, dia bakal rally kencang ke atas. Itu poin-poin yang aku bilang gampang ya. Karena pertama kita tahu daily-nya uptrend. Kita tahu Broxum siapa yang masih megang dan belum juaran. Pokoknya Broxum sampai sehari sebelumnya deh, kita cek. Terus pas di menit sideways. Nah, ketika sideways kayak gitu, itu biasanya maker itu nunggu retail itu ngelupain tuh saham. Pas udah ngelupain, mereka jualan. Mereka naikin ke atas gitu. Dan pas mereka naikin, ya biasanya mereka disertai jualan juga. Tapi mereka nggak bakal jualan kalau nggak ada partisipasi retail seperti itu. Jadi poinnya ya mirip-mirip lah. Kalau di day trade mungkin di sideways, tapi trennya uptrend kayak gitu. Oke, siap. Insight-nya luar biasa nih memang dari Bro Engga nih. Nah, kita ada pertanyaan yang bagus juga nih dari Bro Norris F. Haloho. Nah, pertanyaan untuk Bro Engga, gimana money manajemennya kalau HK di satu tick dengan modal 100% untuk emiten tersebut atau tetap antri dan pecah antrian di beberapa tick? Nah, gimana nih, Bro? Oke, kalau untuk bicara money management, sebenarnya itu balik ke mental pribadi masing-masing ya. Sekarang aku bertanya teman-teman, kalau misalnya nih HK di satu harga, turun di satu tick, kira-kira terbayang nggak minusnya berapa? Misal nih, masuk di saham harga 100, masuk ke mungkin sekitar 100 juta. Berarti kalau 100, harga 100 juta itu sekitar 10.000 lot. Nah, itu kalau turun satu tick itu 1 juta. Poin pertama, siap nggak turun satu tick kayak gitu? Kalau nggak siap, kecilin RDN. Karena lebih penting cut loss dengan modal kecil daripada cut loss dengan modal besar. Itu pengaruh bener. Karena aku pernah kena mental juga lah, karena di 2020 aku sempat loss besar ya, dari 120 juta tinggal 30 juta. Nah, itu pelajaran bener bagi aku. Jadi kalau nggak kuat pakai dana besar, pakai aja dana kecil dulu. Nggak apa-apa, namanya belajar. Nggak ada yang jago setahun langsung jago, langsung kaya di saham, nggak ada. Itu proses semua gitu. Nah, terus money manajemennya gimana lagi? Bisa nih pakai itu, dipecah berapa kali entry. Aku di ESA, aku nggak satu harga masuk. Jadi pas di swing itu, aku berapa kali cicil. Itu kalau untuk swing. Kalau untuk day trade, selama sideways ya, sideways kayak di karya tadi, aku masuk di 2-3 harga gitu. Aku masuk di 196, 197, 198. Karena aku berpikir ini udah mulai menarik, bidnya mulai dijaga. Aku berani aja pecah 3 harga kayak gitu. Dan average terakhirku di 196, karena lebih gede di 196 tadi masuk lotnya gitu. Seperti itu. Jadi nggak di mana ya, nggak di karya aja. Kayak ada konten yang aku buat di STI, di AHAB, itu pas sideways itu aku cicil masuknya. Jadi pas sideways aku cicil, kebenaran daily-nya uptrend, nah di situ aku cicil pas sideways di menit. Dan setengah jam berikutnya dia naik ke atas gitu. Dan itu aku dapat sekitar 10%. Pas hanya nunggu setengah jam gitu. Itu kalau cara aku mecah harga gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yakin naik, boleh aja ke satu harga. Tapi balik lagi, siap nggak menerima loss? Karena di saham ini
probability-nya dua, cuan atau rugi. Tergantung teman-teman ada nggak perasaan itu cut loss gitu. Betul, 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 betul. Jadi memang kita harus siapin mental juga ya. Dan berbicara mental nih teman-teman, mungkin aku mau sharing sedikit nih untuk teman-teman yang mungkin lagi mengalami loss nih. Sebenarnya secara statistik ya, sepertinya itu hanya dari 10-20% investor atau trader yang sukses sampai floating profit, dan sisanya itu berguguran saat mereka loss karena perjalanan investor itu ada banyak yang bilang seperti dia bentuknya seperti parabola, dimana di awalnya kita mulai investing, kita mulai trading, tapi ilmu kita kurang, jadi kita cuman belinya antara pakai feeling atau pakai pom-poman, kita ikut-ikut kata orang, jadi kita nggak terlalu mengerti apa ya sebenarnya yang kita beli, makanya itu yang membuat kita loss. Nah saat loss, mayoritas investor-investor atau trader disitulah banyak yang quit ya, pensiun trading, seperti Bro Engga sendiri. Sepertinya waktu itu udah pernah sharing ya, kayaknya hampir mau pensiun trading nih, karena memang lossnya itu gede banget. Waktu itu kalau nggak salah sekitar 80% apa 90% ya bro lossnya? Iya, 80% dari equity. 80% ya? Iya. Dan itu dimanalah saat kita titik di bawah itu kita paling diuji teman-teman. Dan itu kita diuji di mana kita kuat nggak untuk melanjutkan perjalanan kita sebagai investor dan trader, dan bagaimana kita caranya mengasah lebih lanjut lagi ilmu dan kesabaran kita. Dan kalau kita kuat dari ujian tersebut, maka dari situlah kita baru bisa lanjut menjadi investor yang sukses dan akhirnya floating profit seperti Bro Engga sendiri nih, yang kayaknya memang sudah handal dan sudah matang nih skillnya. Oh iya, Bro Engga sendiri ini sekarang punya ini ya, ada space untuk trading bareng ya bro, bener ya bro? Oh, itu kemarin yang trading bareng itu kebenaran dari Swing Trading Indo kan, karena aku lagi main lah ke Jakarta ya, karena aku mau posisi sekarang pulang kampung di Palembang ya. Jadi kan sebelum aku balik ke Palembang, aku ke Jakarta dulu ya, meet up lah sama teman-teman dari Swing Trading Indo, tentunya Aldo kan. Jadi Aldo kemarin ada rencana pengen ngadain trading bareng, dan kemarin kejadian trading barengnya di area Bekasi. Pesertanya nggak banyak, cuma 20 gitu. Jadi di sana ya lebih kurang kuajarin lah, kayak live IG ini kuajarin dengan case contoh langsungnya. Jadi kemarin ada hal yang unik ya, kayak pas hari Selasa, hari kedua trade trabar, kan aku planningnya nih, aku beli match tapi area take profit masing-masing. Aku pakai contoh yang modal kecil aja, takutnya kalau aku pakai dana besar mereka ikut-ikutan gitu. Kalau aku cut loss, aku siap menerima cut loss. Mereka kan belum tentu untuk cut loss. Nah, jadi aku entry match, aku dapat tuh sekitar 24 poin. Itu sekitar 12 tick. Nah, teman-teman lain cuma 2 tick, 3 tick, 4 tick. Terus aku bilang, kenapa? Cepet kali take profit. Gak kuat mentalnya, mas, takut diguyur. Kan sebenarnya kan kalau kita paham bid offer, kita tahu nih kapan waktunya untuk take profit, kapan dia udah mulai ibaratnya nggak kuat lagi naik. Jadi aku pribadi sih, ya trabarnya kayak gitu kemarin. Jadi benar-benar case langsung nih. Bahkan aku trading kemarin pakai HP gitu di sana. Karena kan ada laptop untuk order book, running trade, kemudian HP untuk eksekusi. Gitu. Jadi kemarin tuh 20 peserta dan alhamdulillah mereka antusias gitu. Alhamdulillah, memang pokoknya kembali lagi ke psikologis itu salah satu yang paling penting ya bro. Psikologis itu salah satu paling penting, dan sebenarnya yang tadi saya bahas itu juga udah terbukti bukan sama Bro Engga juga ya, salah satu role model saya lah. Ada salah satu role model saya itu ceritanya dia pernah ada aset sekitar ratusan ribu US dollar dan sempat loss saat market crash di tahun 1900-an sampai hanya tinggal 5.000 US dollar. Dan dari situ dia mulai all in, dia mulai berpikir lagi kan, apakah mau lanjut main saham, apa mau buka bisnis baru, apa bagaimana. Dan akhirnya dia memutuskan untuk terus berusaha di saham. Dan akhirnya alhamdulillah beliau menjadi salah satu manajer investasi
di aset manajemen terbesar di Indonesia, yang AUM-nya terbesar ya, aset under manajemennya terbesar di Indonesia sekarang. Jadi memang perjalanan investor yang seperti parabola itu sudah terbukti teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih mengalami loss itu jangan pantang menyerah ya. Psikologisnya harus dikuatin terus dan juga ilmunya harus diasah terus. Jangan malu untuk mengakui loss dan jangan segan untuk cut loss. Yang penting kita ambil pelajaran dari semua keputusan-keputusan yang udah kita ambil nih. Dan mungkin kita boleh bahas satu pertanyaan terakhir nih dari teman-teman, karena waktu kita udah mau habis sebentar. Mungkin kita lihat dulu pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ada dari Ruli MN. Pertanyaannya, pandangan Mas Engga, kalau pas masuk tiba-tiba saham jadi sideways, cut loss apa ikut kumpulin lagi? Gimana nih, Bro? Pas masuk sahamnya sideways. Jadi posisinya aku udah entry gitu. Iya, dan sahamnya seperti ya umpamanya tidur lah, nggak kemana-mana. Oke, kalau misalnya kita cek dulu volumenya gitu. Karena volume itu menggambarkan transaksi di hari tersebut. Kalau teman-teman prinsipnya mau scalping day trade, volume nggak ada, otomatis dia nggak gerak di hari itu. Tergantung plannya gimana. Kalau misalnya teman-teman swing, tapi teman-teman nggak lihat tuh, oh volumenya sepi, berarti teman-teman akumulasi nggak apa-apa kayak gitu. Jadi itu balik lagi ke planning masing-masing kayak gitu. Kalau aku pribadi misalnya, aku pernah kejadian kan beli saham, ternyata nggak ada volume, ngapain gua masuk kan. Jadi aku langsung kecilin porsi, selagi kalau bisa jualan di hargaku ya, di BOP lah, kalau bisa kayak gitu. Jadi benar-benar balik lagi ke plan, karena gimana pun kita pastilah ada error-error kayak gitu, tapi kalau plannya ada, patuh aja kayak gitu. Oke, siap. Oke, teman-teman, mungkin kita akan penutupan nih teman-teman, karena waktu kita udah mau habis. Semoga hal-hal yang udah kita bahas hari ini bisa jadi daging ya teman-teman, bisa jadi bekal untuk perjalanan investasi dan trading teman-teman ke depannya. Dan aku mau ngingetin lagi untuk teman-teman yang belum punya akun Sukor Sekuritas, bisa langsung daftar di e-form.sukorsekuritas.com, dan kita itu sebentar lagi akan mengeluarkan update besar-besaran untuk aplikasi kita yang mobile. Jadi perhatikan terus di Instagram kita. Dan ada juga dari Swing Trading Indo, kita dari Swing Trading Indo ada Telegram grupnya juga ya, dan setiap hari itu ada rekomendasi dan pembahasan saham-saham yang lagi dilirik oleh Bro Engga sendiri nih. Nanti bisa langsung ke Instagram Swing Trading Indo dan subscribe secara gratis ya bro ya? Ya, betul. Oke, siap. Jadi teman-teman mungkin dari Bro Engga ada penutupan yang ingin disampaikan? Oke, mungkin kalau penutupan paling ya, apa ya, buat teman-teman ya, jangan, kalau yang masih lost, jangan berputus asa, jangan nyerah ya, karena pelaut handal nggak terlahir di laut yang tenang. Begitupun trader pun nggak mungkin dia tiba-tiba kaya tanpa ngalamin market yang susah, tanpa ngalamin loss, pasti ada semua prosesnya. Jadi ya tetap semangat, jangan berkecil hati ya, pokoknya usaha terus kita di pasar modal gitu.